Shalom saudara, kembali kita masuk episode 799 ya. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda, akan sangat banyak membantu saya supaya saya bisa saving energi, lebih fokus kepada jawaban yang dibutuhkan. Oke, mari kita mulai Pak Yehuda. Iya, baik Pak. Ini yang pertama dari seorang wanita berusia 21 tahun. Ya. Halo Om Eras, saya butuh saran Om. Jadi saya berkuliah di luar negeri dan masuk dalam komunitas gereja di sini. Saya menetap di gereja di sini karena bagi saya dia membawakan firman Allah seperti yang Om Eras bawakan. Lalu yang membuat saya kagum adalah karena semua orang di sini melayani tanpa menerima uang sepeser pun. Jadi uang yang diterima gereja murni untuk gereja saja. Saya juga akhirnya mengambil bagian dalam pelayanan di sini sebagai singer. Belum lama ini saya baru balik dari Indonesia selama 2 bulan dan saya mendapat kabar bahwa pendeta di sini menolak ajaran Om. Sebenarnya menerima atau tidak ajaran siapapun itu adalah urusan pribadi. Tapi ini membuat saya sedih karena bagi saya ajaran Om itu yang benar-benar membuat saya berubah dan mau berjuang untuk menjadi seperti apapun yang Tuhan mau. Terlebih lagi bagi jemaat di sini yang mendengarkan dan belajar, mereka tidak tahu apa yang Tuhan sebenarnya mau. Saya bercerita kepada mama saya dan dia bilang kalau sudah tidak sejalan keluar saja dari gereja. Karena nanti saya bisa terbawa dan saya bukan siapa-siapa yang bisa mengubah. Saya juga bercerita kepada salah satu orang yang sangat mengikuti Om sampai hari ini. Dan dia berkata untuk tetap terus melayani apapun itu kondisinya. Karena dia percaya bahwa saya ditempatkan di sini pasti ada maksud dan tujuannya. Om, saya sejujurnya bingung harus gimana dan saya butuh saran Om. Saya tahu saya manusia yang penuh dengan dosa, tapi saya tulus untuk melayani Tuhanku. Jatuh bangun terus saya lalui, tapi saya nggak menyerah untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Apa saran Om buat saya? Kalau sudah dijawab, tolong kasih tahu ya Om. Makasih Om Eras, Tuhan memberkati. Jadi dia balik ke Indonesia, pendetanya menolak ya. Ya, menolak ajaran. Sebenarnya apa yang saya ajarkan itu benar-benar mengubah. Pertama, yang menjadi objek research itu diri saya sendiri. Atau semacam objek penelitian. Saya benar-benar berubah. Dan apa yang saya ajarkan itu benar-benar berdasarkan Alkitab. Kalau mendengarkannya baik-baik. Tapi banyak orang tidak mau mendengar. Dia hanya mengambil yang sepotong lalu menilai. Dan ini bukti bahwa tidak ada roh Allah dalam hidup orang itu. Kalau dia memiliki roh Allah, pasti dia bisa menilai ajaran saya ini dari Allah atau bukan. Nah, saran teman tadi ya tetap di situ dulu. Tetaplah di situ dulu. Siapa tahu pendeta berubah. Ya. Lalu tunjukkan bahwa kamu yang mengikuti apa yang saya ajarkan memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan mereka. Artinya Anda lebih baik. Siapa tahu hal itu akan membuat diberkati. Jemaat itu, pendeta itu juga berubah. Ya. Jadi tetaplah di situ sementara waktu. Jika ada perubahan keadaan, kamu bisa hubungi saya lagi. Dan jika kamu membutuhkan pelayanan khusus konseling untuk dialog mengenai hal ini, kami sediakan. Terima kasih untuk kepercayaannya. Kamu wanita yang baik dan cerdas. Tuhan memberkati. Teruskan. Berikutnya Pak dari seorang wanita berusia 47 tahun, sudah menikah di Bekasi. Bagaimana melepaskan roh orang yang terbelenggu roh perzinahan? Sudah ditegur, dinasehati, tetap tidak mendengar. Apakah istrinya harus setiap hari menahan kesedihan? Dan apa yang harus dilakukan untuk memenangkan roh suaminya? Terima kasih Pak. Tuhan Tidak Yesus. mungkin ada masalah yang tidak ada penyelesaian atau ujungnya. Istri harus tetap tenang, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam kesucian, jika bisa melayani Tuhan. Ini bukan hanya adanya roh zina, tetapi karakter zina. Yang itu tidak mudah dilepaskan. Tapi Tuhan sering melakukan tindakan-tindakan untuk menghentikannya. Seperti firman mengatakan, serahkan tubuhnya kepada iblis, jiwanya selamat. Dia bisa kena lumpuh, bisa stroke, bisa kecelakaan, tapi berhenti berzina. Nah, bagaimana penyelesaian ini? Nantikan pertolongan Tuhan. Yang penting istri tetap tenang,
Kalau sudah menegur, dia tidak mau mendengar, sekarang istri diam, biar Tuhan yang bertindak. Tapi ingat, pasti ini ada ujungnya. Sabar menantikan penyelesaian akhir. Tuhan berkati. Yang selanjutnya Pak, dari seorang pria 36 tahun, menikah, marketing Surabaya. Shalom Pak Eras, saya kira-kira 1 bulanan terakhir ini baru mengenal Pak Eras dan mengikuti pengajaran Logos dan khotbah-khotbah Pak Eras. Dan yang saya alami saat ini setiap saya dengarkan khotbah di gereja saya atau khotbah-khotbah lain, serasa beda ajaran. Jadi untuk saat ini saya hanya mau mendengarkan khotbah dari Pak Eras saja. Tapi kendalanya saya jadi nggak mau ke gereja lama. Saya lebih memilih untuk live streaming saja. Di satu sisi saya juga jadi tidak membawa istri anak saya ke gereja. Anak saya juga jadi nggak ikut sekolah minggu. Apa yang sebaiknya saya lakukan Pak? Apakah ada sekolah minggu online untuk anak juga di Truth ID? Terima kasih Pak. Ini di mana ya rumahnya ya? Di Surabaya Pak. Kita hubungi Bapak, kita arahkan di Surabaya ada GSKI yang firmannya benar-benar cukup seiring dengan saya. Dan dia di sana dikembangkan oleh Pak Roni, yang pelaksananya Pak Sutopo. Yang mereka khususnya Pak Sutopo sebagai pelaksana akan mendampingi Anda. Seharusnya anak dibawa ke dokter. Dibawa kemana? Sekolah minggu. Ke sekolah minggu. Dokter rohani itu. Dokter rohani. Kalau tidak nanti anakmu rusak dan tidak bisa disembuhkan lagi. Bawa anakmu ke gereja. Tidak boleh gara-gara Anda pahit atau kecewa atau tidak percaya gereja yang firmannya tidak sesuai kebenaran Alkitab, anak dikorbankan. Tapi saya salut sama Anda punya integritas. Anda mengenal kebenaran. Anda akan jadi kekasih Tuhan. Ya, selamat berjuang. Tuhan berkati. Kasih alamatnya Pak Topo untuk menghubungi ini. Oke, teruskan. Ya, selanjutnya Pak dari seorang janda 61 tahun. Suami sudah meninggal 19 tahun yang lalu. Ya. Memiliki 2 anak, sudah menikah semua dan punya 1 cucu. Mereka ini anak-anak dan cucu tinggal di Jakarta dan saya, Oma ini tinggal sendirian di Cirebon. Shalom Pak Eras, pertama kali saya dengar khotbah Bapak Eras tentang Corpus Delicti di Facebook. Saya sangat terberkati dan merasa khotbah Bapak beda dengan pendeta-pendeta yang lain. Maka saya cari channel Bapak dan ketemu dengan channel Truth ID. Dan segera saya dengar khotbah-khotbah Bapak dan saya juga mengikuti ABAM, Anda bertanya Alkitab menjawab, doa pagi dan seminar Logos sampai sesi terbaru yaitu sesi 34. Saya mendapat pencerahan tentang doktrin Trinitas dan saya lebih pas dan setuju dengan doktrin Trinitas versi Pak Eras. Sangat tepat dengan ayat-ayat yang ada dan sangat terbukti benar. Selama ini saya juga tidak begitu paham Trinitas yang saya kenal selama ini. Tapi saya tidak berani bertanya tentang ini kepada pendeta saya. Gereja di mana saya beribadah berpaham Trinitas seperti pada umumnya yang tertulis di dalam pengakuan iman yang sering dibacakan bersama-sama sebelum ibadah dimulai. Sebagai aktivis gereja sering membawakan khotbah di ibadah wanita dan ibadah umum, ibadah di lapas-lapas, saya belum berani membawakan seperti yang Bapak Eras ajarkan. Karena bagi saya perdebatan tentang doktrin tidak begitu penting. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang berubah dan hidupnya menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat ya Pak, meski belum semua orang bisa menerima ini. Ditunggu ya Pak untuk sesi Logos selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga besar beserta seluruh jemaat GSKI. Ini keren ya. Usia 61 tahun. 61 tahun, tapi sudah memiliki masih memiliki pemahaman yang apa namanya, yang cerdas ya. Cerdas ini luar biasa. Ini membuat kita tersemangati ya. Ternyata ada orang-orang yang diubahkan Tuhan, walaupun usia sudah lumayan senja atau mendekati senja, bisa memahami apa yang saya ajarkan. Selamat Bu, Ibu tetap tenang, tidak usah menggunakan nama saya dalam menyampaikan firman ya. Ibu pasti akan diberi Tuhan hikmat lebih banyak, dibukakan hikmat lebih banyak. Tuhan memberkati. Baik Pak, selanjutnya dari seorang pria, tidak disebutkan umur berapa Pak.
Ya. Salam kenal Pak Pendeta Erastus Sabdono. Saya sangat menikmati khotbah-khotbah Pak Erastus yang menurut saya sangat alkitabiah, sehingga tidak perlu banyak menyebut teolog lain yang oleh sebagian orang Kristen menjuluki mereka dengan bapak-bapak gereja. Yang saya ingin dengar kali ini dari Pak Eras adalah mohon diuraikan apakah ada kebenaran dalam iman Tritunggal yang menjadi topik perdebatan di internal Kristen sekarang ini. Mohon saya ingin sampaikan alasan saya untuk minta itu dari Pak Pendeta, berhubung saya tidak menemukan ada tersirat apalagi tersurat di Alkitab terbitan LAI. Sementara ketika saya mengutarakan iman saya di luar Tritunggal, saya dipersepsikan oleh kalayak pendengar saya sebagai seorang bidat sesat. Saya bukan marah karena persepsi itu Pak Eras, tapi dengan penjelasan Bapak tentang topik ini, saya akan merasa tidak keliru dengan pemahaman saya, yaitu sesuai dengan 1 Korintus pasal 8 ayat 6, hanya satu Allah yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dan berdasarkan banyak sabda Yesus bahwa hanya anak dan Bapa satu, bukan anak, Bapa, dan Roh Kudus. Demikian permohonan ini saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, jadi sebenarnya Trinitas berangkat dari pemahaman bahwa ada 3 pribadi tetapi 1 hakikat. Ya. Dan ini masih menjadi perdebatan karena menjelaskan hakikat juga susah. Ya. Tetapi yang kami pahami, Allah itu 1 pribadi, yaitu Allah Yahweh. 1 pribadi, yaitu Allah Yahweh. Dia yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Tidak adalah selain Allah Yahweh. Nah, Allah Bapa, Allah Yahweh ini menyerahkan kekuasaan kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapa itu Allah di atas segalanya, Yahweh itu Tuhan yang memerintah, yang dipercayai Bapa menjadi penguasa langit dan bumi. Kalau ditanya apakah Yesus adalah Allah juga? Iya. Allah itu artinya sama dengan Elohim ya. Artinya penguasa. Bapa itu penguasa besar dan Yesus itu pelaksana penguasa Bapa. Jadi Allah itu berapa Pak? 1, yaitu Bapa. Pelaksanaan pemerintahan Yesus itu Tuhan. 1 Bapa, 1 Allah, 1 Tuhan. Kalau Alkitab berkata Bapa dan saya 1, itu di dalam Yohanes pasal 10, konteksnya mengenai domba. Bapa yang memiliki domba menyerahkan domba kepada Yesus untuk digembalakan. Bapa dan anak 1 dalam urusan pengembalaan. 1 dalam urusan pengembalaan. Tapi bukan berarti 1 pribadi, 2 pribadi. Tapi 1 pekerjaan atau tugas bersama mengembalakan umatnya. Bapak mempercayakan pengembalaan kepada Yesus. Cukup jelas ya? Itu yang benar. Oke, teruskan. Baik Pak, selanjutnya dari seorang wanita berusia 56 tahun, menikah, 3 cucu, tinggal di Jakarta Utara. Shalom Pak Eras, Ya. Sebenarnya saya sudah lama beribadah di Mall Arta Gading, selalu mengikuti kegiatan yang ada. Khususnya kegiatan doa, doa pagi, doa puasa, doa setiap hari Jumat, seminar Logos, dan lain-lain. Walaupun posisi saya saat ini adalah seorang worship leader di salah satu gereja di Jakarta. Namun saya tidak pernah absen mengikuti ibadah raya setiap minggu di Mall Arta Gading. Ya. Masalahnya Pak, di hati, pikiran, dan perasaan saya sangat suka dengan lagu-lagu GSKI. Rasanya lagu-lagu GSKI sudah menyatu dengan diri saya. Saya merasa tidak nyaman lagi bila menyanyikan lagu-lagu di luar GSKI. Keadaan ini sangat menyiksa hati saya Pak Eras. Oh iya, dulu saya adalah salah satu peserta lomba lagu festival penyanyi rohani yang diadakan di Rehoboth Duta Merlin pada tanggal 16 sampai 28 September 2002 dengan judul lagu Pulihkan Aku Tuhan. Saat itu saya belum menikah Pak. Walau saat ini saya sudah tidak muda lagi, namun semangat saya tidak kalah dengan anak muda Pak. Terbukti Pak Eras ucapkan sendiri ketika menjawab pertanyaan saya di Abam episode lalu, episode 749. Begini Pak Eras katakan, wah ibu memiliki semangat seperti usia 22 tahun, walaupun umur sudah 56 tahun. Di usia saya sekarang ini, saya hanya ingin mengabdi pada Tuhan saja. Saya ingin sekali mendukung visi dan misi GSKI. Pak Eras, bolehkah saya melayani di GSKI? Dengan segala keberadaan saya, talenta, pengalaman hidup, dan pelayanan saya, apakah ada pelayanan yang bisa saya isi, Pak? Saya akan melayani dengan motivasi yang tulus ingin mengabdi pada Tuhan. Emas dan perak tidak ada pada saya, Pak. Tapi saya memiliki hati yang mengasihi Tuhan
dan ingin terlihat dalam proyek Pak Eras yaitu membawa sebanyak-banyaknya jiwa ke LP3 dengan hidup kudus tak bercacat celah. Saya menantikan jawaban Pak Eras. Bila ini kehendak Tuhan, semoga Roh Kudus berbicara juga dengan Pak Eras. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini bisa. Ini bisa. Paling tidak di kebaktian waski, mimpin puji-pujian, dan ini bisa. Jadi yang ini harus dihubungi oleh Ibu Suli. Harus dihubungi. Dan harus ditindaklanjuti, ya. Tidak boleh tidak ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti. Bu, we love you. Kami mengasihi Ibu, kami menghargai Ibu. Selamat datang di GSKI. Tuhan berkati. Terus. Yang selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 65 tahun, menikah, 3 anak. Shalom Pak Eras, hari Minggu, 1 minggu ini tidak disebutkan Pak tanggal berapa, saya ikuti semua khotbah Pendeta Erastus Sabdono secara online. Isi khotbahnya beda-beda. GSKI Perdatam pukul 7, GSKI Gajah Mada pukul 8, GSKI Pluit pukul 9.30, GSKI Citycon ibadah 2 pukul 16, ditambah 3 ibadah di MAG pukul 9, 11, dan 17.30. Ketika mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras, saya sering berlinang air mata. Luar biasa visi yang diberikan Allah Bapa Elohim Yahweh kepada Pak Eras. Saya juga sering mengikuti ibadah Civitas Akademika, juga seminar Logos sejak sesi 1. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Ini kalau saya di surga, mungkin nggak ada dia. Prianya seperti ini ya. Ini lebih tua setahun dari saya. Ini luar biasa ya, rendah hati dengan usia tua begini. Mau dengarkan khotbah saya. Ini pasti ke surga bersama saya. Ya, udah itu aja deh. Pak, kita akan jumpa. Nanti kalau sekali waktu ketemu, ya, sampaikan Bapak-Bapak yang selalu ikut. Ya, yang selalu ikut. Sampai ikut Civitas Akademika. Nah yang ini akan saya ingat. Pria yang juga ikut acara Civitas Akademika. Tuhan berkati. Terima kasih. Mantap. Iya, baik Pak. Selanjutnya dari seorang pria usia 59 tahun di Bandung. Shalom, salam damai dalam Kristus Yesus. Saya mengikuti khotbah, ajaran dan abam yang Pendeta Erastus sampaikan. Puji Tuhan, semoga menjadi dewasa rohani dalam hidup saya. Pendeta Erastus, saya tadi pagi membaca firman Tuhan di 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 32. Perikopnya abdi Allah dari Yehuda. Ada beberapa hal yang menggelitik atau meresahkan hati sanubari saya. Pada ayat 8, tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Kemudian pada ayat 14-19, yang mana abdi Allah itu mengikuti ajakan abdi Allah yang lain, yang juga mengatakan beginilah firman Tuhan, untuk makan dan minum. Sehingga abdi Allah itu mau dan bersedia untuk ikut abdi Allah yang lain untuk makan dan minum. Yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana kita mengetahui itu bahwa firman atau kata-kata Nabi yang benar? Ayat 18-19. Ya. Sebenarnya persekutuan dengan Tuhan setiap hari dalam doa dan kesucian hidup dan karakter yang diubah, itu kita bisa membedakan suara Allah atau bukan, suara firman yang benar atau suara Nabi yang benar atau tidak. Itu otomatis kita peka. Itu. Terus? Pertanyaan kedua Pak, bagaimana kita meresponinya? Karena kita pasti atau tentu percaya apa yang dikatakan Nabi, pendeta, majelis yang terhormat. Belum tentu. Belum tentu pendeta besar, hebat bagaimanapun. Belum tentu apa yang dia katakan itu berasal dari Tuhan. Belum tentu. Bahkan 3, 4, 5 kali dia benar. Ke-6 belum tentu benar juga. Bisa saja dalam kondisi dia tidak fit rohani. Dia tertelikung ya oleh kuasa gelap. Dia bisa menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah. Jadi kita harus selalu dalam hubungan dengan Tuhan. Supaya kita memiliki kepekaan dengan Tuhan.
Kalau saya sebagai pendeta atau hamba Tuhan yang lain yang juga seorang hamba Tuhan, jangan tidak bersekutu dengan Tuhan. Hidup dalam doa, dalam kekudusan, itu mutlak supaya kita tidak salah menyampaikan pesan Tuhan. Terus. Pertanyaan yang ketiga, jika saya di posisi abdi Allah yang dibohongi, apakah saya berdosa karena telah melanggar perintah Tuhan di ayat yang ke-8? Ya, karena dia tidak peka. Tidak peka. Ketidakpekaan itu kesalahan. Ketidaktahuannya bukan karena dia memang sengaja tidak tahu, tetapi karena dia mengabaikan persekutuan dengan Tuhan sehingga tidak punya kepekaan, itu awal kesalahannya. Terus. Ya, yang terakhir dari penanya ini, apakah nabi yang lain, ayat 18-19, mempunyai maksud yang lain? Mengapa harus berbohong? Padahal tidak ada untungnya sama sekali menurut penanya. Ya, menurut penanya. Iya. Tetapi sebenarnya kuasa kegelapan bisa memakai nabi ini untuk mencelakai orang lain. Ya. Ada kan orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak ada maksud apa-apa, tapi mencelakai. Hari ini sudah lihat media sosial ngomong sembarangan. I don't mean it. You don't mean it, but you did. Iya. Ya kan? Kamu nggak bermaksud demikian, tapi kamu sudah melakukan. Iya. Itu semua dikuasai kuasa gelap. Kalau ada hamba Tuhan yang bekerja dengan baik untuk pekerjaan Tuhan demi orang lain, lalu orang ikut nyerang, yang nggak tahu ikut nyerang, ini mengganggu pekerjaan Tuhan. Lalu yang ikut nyerang tadi, saya nggak tahu. Ternyata dia hamba Tuhan yang benar. Kenapa kamu tidak peka? Nah, tapi hamba Tuhan yang nyerang karena memang cemburu, iri, jemaatnya takut diambil, atau cemburu karena sekolahnya lebih maju, sekolah teologianya, wah ini orang-orang yang jahat. Dan pendeta seperti itu ternyata tidak sedikit jahat. Ya, jangan kita lakukan itu. Terus. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, menikah, karyawan swasta. Pak Eros yang saya hormati, saya Kristen sejak kecil, maksud saya. Saya Kristen sejak kecil, menikah dengan pria Muslim. Namun pada masa pandemi 2020, dia menjadi anak Tuhan berkat khotbah-khotbah Pak Eras yang kami simak melalui YouTube karena saat itu gereja tutup. Oke. Dan saat ini kami setia beribadah di Rehoboth MAG. Usia pernikahan saya sudah 20 tahun. Kami tidak punya anak, suami saya wira swasta, saya karyawan swasta. Dalam pernikahan, keadaan ekonomi kami pernah di masa berlimpah, namun saat itu kami jauh dari hadirat Tuhan. Lalu datang masa pandemi di mana usaha suami saya diterpa berbagai masalah, sehingga membuat kami harus melepaskan beberapa aset. Di masa-masa itulah saya dan suami diajar mengandalkan Tuhan. Masa sulit dapat kami lalui dengan kekuatan dari Tuhan melalui khotbah-khotbah Bapak. Pertanyaan saya, karena dulu kami menikah secara Islam, sah secara negara, namun tidak ada pemberkatan atas pernikahan kami. Perlukah rumah tangga kami didoakan khusus atau semacam peneguhan pernikahan? Dalam hati saya sering bertanya apakah pernikahan kami ini sah dan benar di mata Tuhan. Saya sangat membutuhkan jawaban dari Pak Eras. Terima kasih, sehat selalu Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ini akan dihubungi oleh Joper ya nak? Joper atau Pak Stephen atau siapa? Stephen Diakonia. Atau staf kita saja. Staf kita siapa di sini? Kita layani peneguhan nikah. Ya, kita siapkan pelayanan peneguhan nikah. Tidak perlu bayar apa-apa. Ingat ya, ruangan kita siapkan di Gading Kirana, kebaktian kecil. Pendeta memimpin kebaktian peneguhan nikah, ya. Atau kalau mau di rumahnya boleh. Tapi yang jelas tidak ada bayaran, ya, tidak ada urusan bayar membayar, gratis, bahkan kami membantu karena ada jemaat GSKI Rehoboth. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita 24 tahun masih single dari kota Samarinda, Pak. Iya. Pak, pacar saya kenal ilmu guna-guna. Kenal ya. Kenal atau kena ini? Ya, terus? Oh, kena mungkin ya, terkena ilmu guna-guna mungkin Pak. Gimana ya Pak caranya agar pacar saya bisa terlepas? Kok tahu itu guna-guna? Coba ini dihubungi bulan. Bisa dilepaskan nanti lewat video call. Ya.
Ya, nanti kalau perlu pria nanti kita yang video call, ya. Bisa Pak Tardi, bisa saya sendiri, ya. Oke, teruskan. Baik Pak, selanjutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, single di Bekasi. Shalom Pak Eras, semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya ingin bertanya Pak, yang pertama, bagaimana caranya supaya pikiran tidak kemana-mana saat berdoa, menyembah, dan beribadah? Kalau saya tutup mata saat menyembah, hanya bisa fokus beberapa menit. Habis itu saya teringat adegan romantis di film Korea atau komik. Tiba-tiba saya ingat kalau saya ingin makan sesuatu atau ada pekerjaan di kantor yang belum selesai. Saya kesal sekali, saya ingin bisa merasakan hadirat Tuhan. Paling kalau ada masalah berat, bisa lama fokusnya. Saya ingin mau ada atau tidak ada masalah, saya tetap fokus pada Tuhan. 2 bulan terakhir saya rajin baca Alkitab dan ikut doa pagi. Saya baca Filipi 4 ayat 8. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana caranya untuk mengendalikan pikiran kita? Ini ada pertanyaan kedua, tapi pertama mungkin di... Pertama dulu ya. Iya, silakan. Pikiran Bagaimana tidak supaya pikiran nggak kemana-mana. kemana-mana waktu berdoa Pak? Oh, itu perlu latihan. Itu nggak bisa seketika. Jadi kalau kita mau berdoa tanpa terganggu, harus memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kita memang menyediakan waktu itu untuk berdoa. Jadi bukan, oh lagi senang doa. Nah, ini jam sekian sampai jam sekian. Jam 11 sampai 11.30 saya mau doa. Itu jadi kita sudah membuat patokan hari itu. Ya. Yang kedua, kita harus belajar untuk fokus menyembah. Fokus menyembah itu tidak mudah. Harus dilatih, harus belajar. Jadi waktu berkata haleluya, haleluya itu dilatih sampai terbiasa menyembah. Sehingga baru bisa fokus. Yang ketiga, jika mau tidak terganggu, catat hal-hal yang memang harus diselesaikan. Misalnya, kompor sudah dimatikan. Tadi mau janji mau doa ke sini, janji mau telepon siapa. Oh nanti tadi janji orang mau telepon kita. SMS dulu, maaf jangan ganggu saya mau berdoa. Jadi semua potensi untuk pikiran melayang-layang harus ditulis di situ. Walaupun demikian tetap nanti akan muncul. Nah ketika muncul kita harus belajar menepisnya dengan menyembah haleluya, haleluya. Begitu. Dan itu harus dilatih terus sampai bisa. Jelas nggak jawaban saya? Oke, terus Kak. Pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama. Saya sudah 30 tahun Pak, namun belum puas dengan pekerjaan saya. Saya ingin bekerja sesuai passion, jadi saya mencoba dari awal. Saya sudah apply beasiswa S2 dan kampus, sudah ikut semua seleksi pengumuman kelulusan 7 November 2023. Saya nggak bisa tenang menunggu pengumuman. Kebetulan membaca Yesaya 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saya ingin mendapat kekuatan baru selama menunggu keputusan dari Tuhan. Bagaimana caranya ya Pak? Saya ingin di masa penantian ini saya damai sejahtera dan tidak overthinking. Saya kadang merasa kalau saya pasti lulus, mengingat semua proses seleksi berjalan lancar sesuai dengan doa puasa saya. Tapi kadang saya ragu, bagaimana jika Tuhan tidak berkehendak? Saya tulus ingin mengembangkan kapasitas diri dan bekerja sesuai bidang dan passion saya di Indonesia jika lulus nanti. Sebentar. Yang pertama kita itu harus menemukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu hanya Tuhan. Menyenangkan hatinya. Nganggur atau tidak, kerja A atau kerja B, apapun. Harus semua dinilai, diukur dari ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Ya, jika demikian Anda seperti seorang yang bermain tanpa beban. Juga sambil menunggu Anda diterima atau tidak, Anda tidak usah berpikir macam-macam. Diterima boleh, nggak diterima ya sudah. Kalau kita masih ragu-ragu, ya, lalu kita mencoba meyakini, nggak usah, nggak perlu. Menanti-nantikan Tuhan. Harus tahu apa konteks menantikan Tuhan itu. Kalau cuma soal pekerjaan, nggak usah harus menanti-nantikan Tuhan, ya. Tapi kalau sudah masih kelas ini, taraf ini ya tidak salah. Tapi kalau saudara dewasa,
Semua masalah asal bisa dilewati. Nggak usah, aduh menantikan Tuhan, semoga Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik. Tuhan tidak pernah memberikan KW1, KW2, KW3. Tuhan selalu memberikan yang orisinil. Jadi pasrah saja, hadapi hari esok dengan percaya. Apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan. Kalau kita menantikan Tuhan untuk urusan lebih penting. Ya, oke, teruskan. Namun ada alasan lain mengapa saya pilih luar negeri, yaitu saya ingin memulai hidup baru di kota baru, bertemu dengan orang lain, best friend and future husband. Apakah Tuhan marah dan cemburu dengan hal itu? Apakah salah jika saya menginginkan hal tersebut? Soalnya saya sudah 30 tahun dan seumur hidup belum pernah pacaran. Maaf ya Pak, banyak tanya. Terima It's kasih. okay. You are my spiritual daughter, jadi enggak masalah ya. Oke. Enggak apa-apa. Jadi apa yang saya sampaikan tadi pasti bisa kamu serap dan kamu mengalir saja. Tuhan pasti memberi yang terbaik, bukan KW1, KW2 ya. Selalu yang asli ya, pasti. Oke. Terakhir, yuk. Pertanyaan yang terakhir dari seorang janda berusia 64 tahun. Ya. Shalom Pendeta Eras, saya wanita usia 64 tahun, anak 2, cucu 1, dan suami meninggal 2 tahun lalu. Saya mohon maaf. Terima kasih deh. Terima kasih Pak Eras sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 759. Oke. Ya, saya mohon maaf waktu itu tulisan saya panjang sekali. Pak Eras sampai 2 kali menyebuntukan tulisan saya panjang sekali kira-kira seperti itu Pak. Kemudian sekarang ini saya tidak ada pertanyaan, hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk jawaban Pak Eras dan juga seminar Logos yang semakin saya ikuti jadi semakin jelas. Terima kasih untuk penjelasan Pak Eras yang gamblang, out of the box tetapi tetap alkitabiah. Saya sangat menunggu buku-buku tentang kenosis dan Logos ini terbit. Oh ya Pak Eras, saya suka sekali dengan lagu Pak Eras yang berjudul Seperti Rusa, tapi sangat jarang dinyanyikan. Tanggal 8 Oktober 2023 nanti saya dan anak saya yang akan datang dari Bali rencana ikut ibadah minggu di GSKI Kebonjeruk yang jam 16.00. Apakah Pak Eras tanggal dan jam tersebut melayani khotbah di sana? Di Citycon ini ya? Iya, di Citycon. Kalau iya, bisakah lagu itu dinyanyikan? Oke, coba nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Eras. Semoga Pak Eras dan keluarga selalu sehat dan diberkati pelayanannya. Teruslah kesaksian-kesaksian tentang masa-masa dulu Pak Eras, sehingga kami mendapat berkat dari transformasi Pak Eras yang dulu dan menjadi seperti yang sekarang. Tuhan memberkati. Oke, tolong dihubungi nanti nak. Ingetin tanggal berapa itu dia akan datang ke Jakarta. Nanti dihubungi. Ya. Ibu, kita akan senang kalau Ibu bisa ketemu 5-10 menit ya. Nanti kami, staf saya akan menghubungi Ibu. Saya beritahu bahwa jam 4 itu bukan di GSKI Kebonjeruk ya. Tetapi di Citycon. Nanti akan dihubungi. Bukan jam 4, bukan di GSKI. GSKI Kebonjeruk, tapi kebaktiannya diadakan di Citycon Jalan Es Parman. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.